Sebenarnya kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kapan pandemi berakhir? Kayaknya pertanyaan ini udah jadi pertanyaan sehari-hari lah istilahnya. Kita bisa mengupayakan untuk meredakan stres tersebut dengan praktik mindfulness, kayak gitu. Nah, ada ahli yang memprediksi kalau Agustus jumlah kasus di Indonesia sudah melandai. Tapi kenyataannya sampai akhir Agustus kemarin, bahkan jumlah kasus per hari masih terus meningkat. Kalau kita lihat kurvanya nih, kurva kasus baru harian, terlihat kurva Indonesia tuh masih lanjut. Belum ada melandainya, kayak gitu. Sementara kalau kita lihat kurva negara lain, misalnya Korea Selatan atau Prancis, kita bisa lihat mereka sempat melandai. Tapi belakangan melihat lonjakan lagi. Padahal udah sempat melandainya lama gitu konsisten terus, tapi ada lonjakan lagi. Pasti hal-hal ini tuh bikin bertanya-tanya ya, sebenarnya kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kapan pandemi berakhir? Kayaknya pertanyaan ini udah jadi pertanyaan sehari-hari lah istilahnya. Karena kita juga udah jenuh di waktu yang nggak pasti. Sebenarnya kapan pandemi berakhir dan sebenarnya apa sih tandanya kalau pandemi itu dikatakan udah berakhir gitu, udah normal istilahnya, udah normal yang dulu lagi gitu pandemi berakhir. Iya. Jadi menurut artikel ini ada dua jenis akhir pandemi, yaitu akhir medis di mana kasus dan mortality-nya turun, dan yang kedua adalah akhir sosial, di mana ketakutan akan penyakit ini secara sosial memadam. Jadi kayak the end of the pandemic itu ada secara medikal dan secara sosial kayak gitu. Kata para sejarawan medis yang dikutip sama artikel New York Times ini, pandemi COVID-19 akan berakhir duluan secara sosial dibanding secara medis. Kayak gitu. Artinya akan ada titik di mana orang-orang akan lelah dengan segala batasan dan akhirnya melupakan itu semua ketika virus masih merajalela dan vaksin belum ditemukan. Kayak sounds familiar banget ya. Kayak sekarang banget gitu. Sekarang ini kayaknya sedang terjadi. Nah, ada sebuah diskusi gitu ya di sosial media di antara para ahli kalau misalnya pandemi yang berkepanjangan ini bisa mengganggu kali ya, atau dia mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat gitu. Mungkin tadi yang dibilang kalau misalnya jadi pandemic stress gitu ya. Karena kita udah lama banget, udah dari bulan Maret kayak gini gitu kan. Karena nggak pasti itu kan. Terus ini ada survei apa nih, Res? Dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia. Berkaitan dengan kesehatan jiwa selama pandemi. Jadi hasil surveinya dinamakan Suara Komunitas Persepsi Masyarakat Terhadap COVID-19. Nah, data mencatat bahwa 80% mengalami gejala stres yang bervariasi dari sedang hingga berat selama pandemi, yaitu diantaranya 59% diakibatkan karena khawatir akan kesehatan dan keselamatan anggota keluarga. Terus 56% itu mempunyai perasaan takut terinfeksi COVID-19 dan 39% responden mengatakan katanya merasakan dikelilingi informasi yang meresahkan, istilahnya nggak tahu benar atau salah gitu, asumsi atau nyata gitu kan. Dan 32% stres karena tidak bisa bepergian. Nah ini juga ya salah satunya gitu, udah bosan di rumah istilahnya. Dan 7%-nya khawatir akan keberlangsungan perusahaan di kemudian hari. Hal lain ditemukan nih bahwa 1 dari 3 responden cenderung melakukan upaya yang kurang efektif dalam mengatasi sumber stres. Kayak mungkin karena mungkin di era teknologi sekarang, di era digital, kita gampang banget menerima informasi. Jadi kita tuh banyak banget menerima informasi yang kadang-kadang semuanya nggak semuanya sinkron gitu. Jadi kita bikin kita jadi kebingungan mau mengambil tindakan yang mana karena banyaknya informasi yang masuk tersebut. Nah, kemarin yang ramai di sosial media adalah
kita bisa mengupayakan untuk meredakan stres tersebut dengan praktik mindfulness kayak gitu. Jadi gimana caranya dalam mengambil sebuah keputusan itu kita jangan tergesa-gesa tapi kita harus mindful. Kalau aku mengutip ya dari salah satu artikel, jadi mindfulness adalah memusatkan perhatian sedemikian rupa, menghayati apa yang sedang dilakukan oleh diri sendiri gitu tanpa melakukan penilaian. Ini kata psikolog dan penulis Rewire Your Brain for Love, Marsha Lucas, PhD, dikutip dari Six Central. Nah, pentingnya itu mindfulness, kesadaran diri. Pentingnya kita melakukan pembelajaran mindfulness itu. Jadi dalam perspektif neuroscience, ketika kita berpikir positif itu sebenarnya kita tidak tahu dan kita tidak seluruhnya benar. Karena pikiran positif itu sejatinya adalah asumsi. Begitu juga ketika kita berpikir negatif. Pikiran negatif itu juga merupakan asumsi. Nah, di masa pandemi ini, tugas kita adalah mencari tahu dan membedakan mana fakta, mana asumsi. Sebuah kenyataan bahwa COVID-19 ada, ya memang ada gitu. Dan kita harus mencari tahu itu, karena banyaknya informasi di sosial media, karena transformasi digital ini kita harus mencari tahu mana yang membedakan gitu, mana yang fakta, mana yang asumsi gitu, karena itu mempengaruhi kita juga. Dalam perspektif mindfulness, mind itu kan salah satunya adalah think. Ya ini rada filsafat juga ya. Iya nih, gue jadi ingat kelas filsafat. Mind itu kan fungsi mind adalah think, berpikir. Think inilah yang melahirkan thought. Apa nyebutnya? Pemikiran. Ya, pemikiran termasuk asumsi, konsep, ide dan gagasan. Nah, tapi kalau kita hanya mengandalkan think aja, kita mengandalkan berpikir saja, ya itu akan jadi overthinking gitu, mengandalkan asumsi. Millennials banget ya overthinking. Iya. Akibatnya bisa stres terjadi, kesepian, kesedihan, kecemasan, panik, pikiran positif yang berlebihan juga itu tidak baik bagi diri sendiri. Hal ini akan menimbulkan yang namanya toxic positivity. Pemikiran positif tuh kadang-kadang asumsi juga gitu. Jadi mungkin positivity yang berlebihan ini bisa berdampak buruk buat orang yang memikirkannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya lu kayak, oh ini pandemi akan segera berakhir kok, kayak gitu kan. Dan ternyata yang positif pun bisa kayak gitu ya. Kayak kita mikirnya positif aja, positif. Tapi ternyata, oh nggak kayak gitu, kita harus mindful tadi itu ya. Kita harus, kadang-kadang positivity itu kita justru menolak pikiran negatif kan. Tadi dia ngomong juga nih di atas. Karena kita berpikir positif dengan menolak yang negatif, itu nanti keputusan yang kita ambil nggak mindful. Tetap mindful, tetap berusaha untuk bahagia, berusaha buat tetap bertahan di tengah pandemi ini. We're all in this together. Kalau misalnya kita bekerja sama-sama, kita pasti menang. Sampai jumpa di terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.